Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Institusi Pendidikan Islam. Baik, materi yang pertama yaitu Institusi Pendidikan Islam, Perspektif Normatif dan Sosio-Kultural Historis. Terminologi Islam, normatif dan historis atau faktual seluruhnya telah menjadi hardcore dalam kajian studi keislaman. Bahkan, pijakan dasar dalam kajian ini sesungguhnya berada pada lingkup Islam normatif dan historis. Ini yang terus didiskusikan dan ditinggalkan oleh para pengkaji dan ilmuwan yang memiliki kepedulian akan mencari Islam yang sesungguhnya dalam kehidupan dan sekaligus juga menguak proses epistemologi wajah Islam yang tampil di hadapan kita saat ini. Pada bagian yang terakhir inilah dimaksud dengan ziarah epistemologi dalam tulisan ini. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut institute atau dalam pengertian fisik yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan lembaga dalam pengertian fisik atau abstrak disebut institution yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan lembaga. Dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian fisik disebut pranata. Lembaga pendidikan Islam secara terminologi diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Lembaga pendidikan mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana, dan juga pengertian yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu, serta penanggung jawab maupun benda itu sendiri. Muhaimin menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang sengaja didesain, diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sistem pendidikan ini dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai keislaman. Institusi pendidikan Islam informal atau keluarga, pendidikan utama dan pertama. Yang pertama, hakikat keluarga. Keluarga secara etimologis berasal dari rangkaian kata kaula dan warga. Kaula artinya adalah abdi, yaitu hamba, sedangkan warga berarti anggota. Sebagai abdi di dalam keluarga, seseorang wajib menyerahkan segala kepentingan kepada keluarganya, dan sebagai anggota ia berhak untuk mengurus segala kepentingan di dalam keluarganya. Dalam ensiklopedia umum yang dimaksud dengan keluarga yakni sekelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anaknya. Yang dimaksud anak-anak di sini adalah anak-anak yang belum memisahkan diri sebagai keluarga. Keluarga merupakan unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar bersifat hubungan langsung, dan disitulah proses sosialisasi pada diri anak-anak dimulai. Dari interaksi dalam keluarga inilah anak-anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi, dan sikapnya dalam menjalani hidup. Keberadaan keluarga bukan hanya penting bagi seorang individu, tetapi juga bagi masyarakat, sehingga keluarga dapat menjadi ukuran dalam sebuah masyarakat, dalam arti apabila masing-masing keluarga itu berada dalam keluarga yang sehat, maka akan sehatlah suatu masyarakat. Dan sebaliknya, jika masing-masing keluarga itu tidak sehat, dampaknya terhadap masyarakat pun akan menjadi tidak sehat. Jadi, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Pertama, karena keluarga merupakan lingkungan awal sebelum anak itu mengenal dunia luar, dan utama karena keluarga menjadi lingkungan sosial dan emosional di mana hal itu sangat memberikan kualitas pengalaman sehingga menjadi faktor penentu untuk pembentukan kepribadian seorang anak. Kedua, peran keluarga. Fungsi dan peranan lembaga pendidikan keluarga diantaranya: A. Pengalaman pertama pada masa kanak-kanak. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. Sebagaimana pernyataan di atas bahwa pendidikan keluarga adalah yang pertama dan utama. B. Menjamin kehidupan emosional anak. Melalui pendidikan keluarga ini, kehidupan emosional atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi.
Hal ini dikarenakan adanya hubungan darah antara pendidik dengan anak didik, di mana hubungan ini didasarkan atas hubungan rasa cinta dan kasih sayang. C. Menanamkan dasar pendidikan moral. Dalam hubungan ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan perasaan lainnya serta keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya pendidikan, terutama pendidikan budi pekerti di mana suasana seperti ini hanya dapat diperoleh dalam kehidupan keluarga. D. Mendirikan dasar pendidikan sosial. Di dalam kehidupan keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. E. Peletakan dasar-dasar keagamaan. Keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama bisa sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tak kalah pentingnya adalah berperan besar dalam proses peningkatan nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Dari penjabaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa untuk membentuk manusia yang cerdas dan berkualitas peran orang tua sangat dibutuhkan. Sebab keluargalah yang memberikan pengalaman pertama bagi anak, memenuhi kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan yang terpenting adalah peletakan dasar-dasar keagamaan pada diri anak. Selanjutnya, orang tualah yang mengetahui dan memahami lebih awal tentang bakat anaknya. Orang tualah yang paling mengetahui karakter dasar anak. Karenanya, dengan pengetahuannya itu, orang tua bisa menanamkan kebiasaan yang baik dan menekankan kebiasaan yang buruk yang bisa merusak masa depan anak. Mulai dari keyakinannya, sikap dalam menjalani hidupnya, kebiasaan-kebiasaan yang baik sampai kepada intelektualitasnya yang sesuai dengan minat, di mana pendidikan keluarga ini berlangsung secara alami dalam arti anak dapat terbentuk sesuai dengan suasana lingkungan keluarga. Institusi pendidikan Islam formal. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang dalam mengertikan seluruh luasnya. Pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri dalam konteks masyarakat Arab, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang. Kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan untuk tidak menyebut sistem merupakan transformasi besar, sebab masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal pada masa awal perkembangan Islam. Tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggarakan. Pendidikan yang berlangsung dapat dikatakan umumnya bersifat informal, dan ini pun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah, penyebaran dan penamaan dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Dalam kaitan itulah bisa dipahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat tertentu. Yang paling terkenal adalah Dar al-Arqam. Tetapi ketika masyarakat Islam sudah terbentuk, maka pendidikan diselenggarakan di masjid. Madrasah lahir sebagai lembaga pendidikan yang berkembang secara alami dari cikal bakal, yaitu masjid. Masjid yang pada masa itu menjadi pusat kajian keagamaan, terutama masjid akademi, masjid khan. Tahapan perubahan sebelum menjadi madrasah adalah dari masjid, kemudian masjid akademi, hingga akhirnya menjadi madrasah. Untuk menamakan pembelajaran dasar keislamiah di masjid dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Pembiayaan pendidikan di masjid berasal dari wakaf tahri, atau si pemberi wakaf tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di masjid. Keberadaan madrasah merupakan salah satu bentuk inovasi dalam trans pendidikan Islam. Dikatakan sebagai inovasi karena pada masa sebelumnya belum ada madrasah. Sepanjang sejarah Islam, baik madrasah maupun al-jami'ah diabdikan terutama untuk ilmu-ilmu agama, dengan penekanaan khusus pada bidang fikih, tafsir, dan hadis. Ilmu-ilmu alam dan ekstra yang merupakan akar-akar pengembangan sains dan teknologi, dan sejak awal perkembangan madrasah dan awal al-jami'ah sudah berada dalam posisi marginal. Pembelajaran ilmu-ilmu umum bukan sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam kurikulum madrasah, tetapi
ada pemakruhan untuk tidak menyebut pengharaman penggunaan nalar setelah runtuhnya Mu'tazilah setelah periode Al-Ma'mun. Institusi pendidikan Islam non-formal. Institusi atau lembaga pendidikan informal tidak dikelola oleh negara, dan lembaga ini menawarkan mata pelajaran umum termasuk filsafat, lembaga pendidikan informal dan alamiah. Walaupun sejarah dengan kebutuhan-kebutuhan lingkungannya tidak menerima bantuan langsung dari negara, juga tidak memperoleh pengakuan hukum apapun dalam struktur kemasyarakatan. Lembaga-lembaga pendidikan informal didukung oleh sukarelawan yang mengabdikan diri pada usaha-usaha kelompok. Keberadaan para sukarelawan tersebut tidak diatur oleh negara, tetapi di pribadi atau kelompok. Orang yang terlibat di dalam lembaga itu bertanggung jawab kepada masyarakat dengan cara yang sama seperti halnya warga negara lainnya. Keberadaan lembaga pendidikan informal tergantung pada kepribadian para ilmuwan dan kemampuan untuk menarik murid dan pendukung. Salah satu lembaga pendidikan informal pada masa itu adalah perpustakaan. Perpustakaan umum dibuka untuk umum, berdiri di dalam masjid-masjid, masjid akademi, dan madrasah-madrasah. Khalifah, wazir, dan penguasa lokal sering sekali membangun perpustakaan umum untuk mempromosikan kegiatan tulis baca dan memajukan tingkat pendidikan dalam wilayah kekuasaan mereka. Lembaga-lembaga seperti itu tidak hanya berkembang di Baghdad dan Kairo, tetapi juga di ibu kota provinsi dan sepanjang wilayah Afrika Utara, khususnya di pusat-pusat utama kebudayaan Islam di Andalusia. Yang pertama, masjid. Masjid juga berperan dalam pendidikan Islam. Masjid pada masa Rasulullah dijadikan tempat untuk memberikan pelajaran. Di antara siswa yang menjadi siswa di Masjid Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdul bin Abbas. Di dalam masjid diberi kaidah-kaidah hukum agama. Struktur pengajian di Masjid Nabi lebih merupakan bentuk non-formal. Walaupun bagaimana struktur pengajian yang lebih sistemik dan formal dapat diadakan apabila sebuah surau didirikan bersambungan dengan masjid tersebut lalu diberi nama Al-Sufah oleh karena struktur pengajian di sini lebih sistemik dan formal. Di masjid juga diberikan pengajaran tentang kesehatan dan obat-obatan. Yang kedua, Majelis Taklim. Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun tidak disebut dengan Majelis Taklim, pengajian Nabi Muhammad SAW yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam di zaman Rasulullah SAW atau periode Mekah dapat dianggap sebagai majelis taklim dalam konteks sekarang. Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat, penyelenggaraan pengajian itu lebih besar. Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Hingga saat ini di Masjidil Haram terdapat pengajian atau majelis taklim yang diasuh ulama-ulama terkenal dan terkemuka serta dikunjungi para jamaah. Ketiga, kegiatan keagamaan di masyarakat. Kutub merupakan tempat pertama seorang anak belajar membaca Al-Quran, menulis prinsip-prinsip agama, bahasa, dan ilmu hitung. Kesenian, menulis atau kaligrafi sangat diperhatikan pula karena merupakan bagian dari kesenian lukis-melukis. Di Kutub disediakan pengasuh-pengasuh khusus di bidang tersebut di atas secara penuh. Demikian pula Rasulullah SAW sendiri telah mempekerjakan orang-orang Islam atau para sahabat yang tahu tulis baca untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran.
Untuk mengajar kaum muslimin pun beliau meminta bantuan orang non-muslimin untuk mengajar kaum muslimin membaca dan menulis, karena pada masa itu jumlah kaum muslimin yang pandai tulis baca masih sedikit. Keempat, pesantren. Selanjutnya diakui Majelis Taklim sebagai pendidik non-formal dan masuknya Raudatul Atfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikukuhkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tentang pendidikan non-formal. Pada Pasal 26, yaitu satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satu pendidikan sejenis. Dengan demikian, pendidikan Islam itu lebih dilaksanakan dalam bentuk lembaga khusus, misalnya khusus membaca dan menafsirkan Al-Quran, bisa dalam bentuk pelatihan, misalnya pesantren kilat, bisa dalam bentuk kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat, serta yang banyak tersebut di masyarakat adalah dalam bentuk majelis taklim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.